Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita akan buka Ulangan pasal 30. Mulai ayat 11 sampai ke 20. Semua ayat kita baca ya. Ulangan 30 ayat 11 sampai ke 20. Kita akan baca semua ayat ini bersamaan, sebagaimana tertulis dalam caption di depan ya, supaya bacaan kita sama. Ulangan pasal 30 ayat 11 mulai 3, 4. Sebab perintah ini yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit bagimu ataupun terlalu jauh. Dia tidak berada di langit sehingga dikatakan siapa yang dapat naik ke langit bagi kita. Maka biarlah dia mengambilnya bagi kita, dan biarlah dia membuat kita mendengarkannya, dan biarlah kita melakukannya. Dan dia tidak berada di seberang laut sehingga dikatakan siapa yang dapat menyeberang ke seberang laut bagi kita. Maka biarlah dia mengambilnya bagi kita, dan biarlah dia membuat kita mendengarkannya, dan biarlah kita melakukannya. Sebab firman itu sangat dekat denganmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk melakukannya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, untuk berjalan dalam jalan-jalannya, untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya. Dan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh Elohimmu akan memberkati engkau di negeri yang kau miliki di sana untuk memilikinya. Namun apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan, dan engkau disesatkan dan sujud kepada ilah-ilah lain dan melayani mereka, pada hari ini sudah kunyatakan kepadamu bahwa kamu pasti binasa. Kamu tidak dapat lanjut umurmu di negeri yang kau masuk ke sana untuk menyeberangi Yordan untuk memilikinya. Pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah memaparkan di hadapanmu di hadapan engkau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau hidup, yaitu engkau dan keturunanmu, untuk mengasihi Yahweh Elohimmu dengan mendengarkan kepada suaranya dan dengan bergantung kepadanya. Karena dialah kehidupanmu dan panjang umurmu, untuk tinggal di negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu, kepada Abraham, kepada Yitzhak, dan kepada Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur atas firman ini ya. Firman ini biasanya kalau saya mau bawa firman kan saya baca-baca, saya tanya-tanya Tuhan apa yang mau dikasih. Ya. Tapi ya kalau saudara perhatikan kesaksian-kesaksian tadi, ada ayat-ayat yang ada di dalam pembacaan ini ya. Nah, saya percaya ini semua adalah kasih kemurahan Tuhan, karena kita sangat percaya bahwa waktu kedatangan Yeshua sudah sangat dekat. Setan berusaha dengan caranya. Berkali-kali saya katakan untuk menjauhkan umat pilihannya dari melakukan kebenaran firman. Ya. Saya baca sepintas dari satu komentar ya di medsos. Ya memang ini sudah sering kali ya. Apakah kita perlu mengganti nama Tuhan yang selama ini kita
sembah, kita akui, kita agungkan dengan nama-nama Ibraninya. Ya, karena kalau mendengar ini kasihan. Ya, seorang pelayan Tuhan mengatakan hal-hal yang seperti ini. Kenapa saya katakan kasihan? Sebagai seorang pelayan Tuhan, ya dia harus sangat berhati-hati untuk memperkatakan. Ya, karena ya memang kita dulu dari sana ya. Kita memanggil nama ilah-ilah lain. Ya. Nah, terus dia dalam komentar, apa kita perlu rubah seperti nama-nama Ibrani. Berkali-kali saya katakan dan ini harus saya ingatkan terus ya. Tuhan setia kepada firman-Nya. Kitab Ibrani menyatakan Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Walaupun Raja Babel merubah nama Daniel, ya, dan Hananya, Misael, ya, mereka rubah dengan nama dewa-dewa mereka. Ya, kita lihat aja lah. Ya. Di dalam kitab Daniel ya. Daniel pasal 1 ayat ke-6 dan 7. Dan di antara mereka terdapat orang Yehuda, Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Kepada mereka ini kepala sida-sida istana memberi nama, dan dia memberi nama kepada Daniel Beltsasar, kepada Hananya Sadra, kepada Misael Mesah, kepada Azaria Abednego. Ya, kita lihat Daniel pasal 4 ayat 8. Daniel pasal 4 ayat 8. Tetapi pada akhirnya datanglah ke hadapanku Daniel. Perhatikan ayat ini. Yang namanya Beltsasar. Sesuai dengan apa? Nama siapa? Nama ilahku. Nama dewanya Nebukadnezar. Ya. Dan yang di dalam dirinya telah roh para ilah yang kudus. Lalu aku menceritakan mimpi itu kepadanya. Ya. Daniel ataupun si siapa? Raja Babel adalah raja yang sangat berkuasa. Anak buahnya ganti nama Daniel dan teman-temannya. Perhatikan baik-baik ya. Apakah Tuhan mau mengganti nama daripada Daniel dengan nama yang lain sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang-orang Babel? Ya, kita lihat di dalam Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, maka sosok Gabriel, ya salah seorang penghulu malaikat yang telah aku lihat dalam penglihatan pada permulaan, menyentuhku dalam kelelahanku, kira-kira waktu persembahan sajian petang hari, ya. Dan dia mencerahkan aku, berbicara kepadaku dan berkata, siapa? Hai Daniel. Dia nggak bilang hai Beltsasar. Betul nggak? Hai Daniel, sekarang aku datang untuk memberimu kecakapan untuk memahami dalam permulaan permohonanmu. Firman keluar dan aku datang untuk menyatakannya. Karena apa? Karena engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ya, kita hubungkan semua. Ketika Bapa Yahweh memerintahkan kepada, saya percaya Gabriel, pergi ke tanah di mana
Maria dan Yusuf ada. Ya. Beritahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan beri dia nama Yeshua. Jadi nama Yeshua itu adalah nama dari sorga, bukan yang lain. Ya, ya kita tidak bisa memaksa orang yang masih memanggil dengan nama-nama yang lain. Tapi Tuhan berikan kita hikmat. Ya, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Apa dia mau merubah apa yang dia katakan melalui Gabriel? Beri nama dia Yeshua kalau dia lahir. Tetapi dalam perjalanan waktu namanya dirubah. Nah ini kan pekerjaan si kuda putih itu di dalam Wahyu pasal 6. Nggak apa-apa, sama aja. Ya sama aja, kita lihat, perhatikan baik-baik. Yang beri nama ini kan nama Yeshua, terus nama Yesus. Nama Yesus itu kan Pontius Pilatus. Maksudnya, perhatikan baik-baik. Maksud Pontius Pilatus memang untuk pribadi yang sama. Bisa ditangkap? Untuk pribadi yang sama. Tetapi Bapa Yahweh tidak berubah dengan apa yang dia katakan. Beri nama Yeshua, nggak bisa berubah. Nggak bisa dirubah dengan keputusan daripada penguasa pada waktu itu. Nggak bisa. Nah, sekarang tinggal iman kita aja kan. Mau pakai nama yang berasal dari sorga atau mau pakai nama yang diberikan oleh penyembah berhala, ya terserah. Kan dikatakan tadi ya, jangan yang berbau ilah-ilah lain itu jangan. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Ya, dari banyak, saya kemarin kebetulan lihat di media sosial. Apa kita harus merubah? Loh, bukan merubah. Tetapi kita harus kembali back to basic. Ya nama yang aslinya lah. Apalagi kita sudah tahu yang dahulu kita panggil itu bukan nama Tuhan kita, tapi nama Tuhannya orang lain. Kan dia bilang jangan memanggil nama ilah-ilah lain. Maksud kita mau ngotot. Ya. Tapi saya pakai nama yang lama kan gak jadi masalah. Ya. Kok masih ngotot? Tuhan itu tidak bisa berubah dan dia tidak akan berubah. Jangan kira karena mayoritas orang Nasrani memanggil nama itu. Tuhan tidak tergantung dari minoritas atau mayoritas. Tuhan tidak berubah. Apa yang dia katakan, itulah yang dia maksud. Orang bisa berbicara, pakai nama itu, ada mujizat. Apa yang dikatakan Yeshua dalam Matius 7. Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit dengan namamu. Siapa kamu pembuat kejahatan? Jangan terpengaruh dengan situasi kondisi seperti saat ini. Ya, karena memang di mana-mana sekarang gencarnya. Berbagai macam cara orang untuk apabila mungkin orang percaya digoyahkan dengan berbagai macam trik dan berbagai macam cara. Kita harus ingat, keselamatan pertama datang dari bangsa Yahudi. Dan orang Yahudi berbahasa Ibrani. Tuhan tidak berubah. Walaupun dunia berusaha untuk merubahnya. Walaupun orang mengatakan, ini kan pribadi yang sama.
pribadi yang sama dimaksudkan oleh orang yang menamakan diri Pontius Pilatus. Tetapi dia rubah namanya untuk mengelabui apabila mungkin. Sehingga orang tidak menyebut nama yang kudus. Nah, kita harus hati-hati. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan, walaupun banyak orang yang mungkin gak bisa, kemudian merasa tidak sependapat, ya silakan. Ya silakan, saya harus berani menyatakan kebenaran. Ya, saya harus berani menyatakan nama dari sorga itu ini. Loh, tapi kitab suci saya dengan terjemahan ini begini. Loh, cari yang asli. Ya, cari nama yang asli dengan bahasa Ibraninya. Ya, jadi jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita tertipu. Dunia berusaha untuk membuat orang terkecoh. Gak ada pelayan-pelayan Tuhan yang penting kamu harus dibaptis. Ya memang benar. Dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam Adonai Yeshua Mashiach, itu benar. Tapi jangan ditambah-tambah pasti selamat. Nah, ini yang agak bahaya ya. Itu perbedaannya sangat tipis. Ada orang yang mengatakan kamu harus dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam Adonai Yeshua Mashiach. Terus dilanjutkan kamu pasti selamat. Belum tentu. Kenapa saya berani katakan belum tentu? Yudas itu dibaptis. Apa Yudas selamat? Nah, kita harus hati-hati. Tadi kita nyatakan apa? Setia. Setia sampai mati. Bukan, baptisan itu bukan ukuran kau selamat. Tapi itu bagian daripada rencana penyelamatan Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, ini harus kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tetapi bukan berarti kau baptis terus kau selamat. Kau gak setia. Gak setia yang gak selamat. Jadi kita saya sebagai seorang pelayan itu harus ngomong belak-belakan. Karena banyak orang, yang penting saya dibaptis. Saya sudah dibaptis, saya pasti selamat. Nggak ada ayatnya kalau kau dibaptis kau pasti selamat. Kalau kau nggak setia, contohnya yang gampang aja, Yudas. Saya berani katakan sebagaimana tertulis. Kita lihat aja dalam Lukas pasal keberapa itu. Pasal 10 ayat 20. Ya, saya harus berani berkata karena kita jangan sampai tertipu dengan kata-kata yang mungkin saya dapat katakan tidak tuntas ya. Kita tidak bisa bilang kamu dibaptis kamu pasti selamat, itu belum tuntas. Kamu harus dibaptis dengan nama yang benar, dengan cara yang benar, tetapi juga harus melakukan firman Tuhan dengan taat, setia dan benar. Nah, itu baru bisa masuk. Kalau hanya dibaptis masih tanda tanya. Ya. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita. Karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacitalah. Karena apa? Namamu tertulis di sorga. Tertulis dalam kitab kehidupan. Saya berani berkata nama Yudas tadinya tercatat. Tadinya tercatat karena dia melakukan firman, betul? Tetapi kita lihat di dalam Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 29. Hapuslah mereka dari kitab kehidupan, jangan biarkan mereka ditulis bersama orang-orang benar. Artinya apa? Nama yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan, kalau tidak setia, dicoret. Karena itu jelas dikatakan dalam kitab Wahyu yang sering kali saya dengung-dengungkan. Ya, supaya kita diingatkan. Tuhan bukan saja memanggil orang-orang pilihannya, tetapi ya kita lihat di dalam Mazmur Wahyu pasal 17.
ayat ke-14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka ini akan berperang dengan anak domba dan anak domba akan mengalahkan mereka. Sebab dia adalah Tuhan para tuhan dan raja para raja. Mereka yang bersamanya, yaitu saudara dan saya kalau kita setia, adalah yang dipanggil, yang terpilih dan yang setia. Jadi kalau dipanggil, dipilih, kalau nggak setia, out. Out. Nggak ada cerita loh. Ya. Nah, jadi kita juga harus sangat berhati-hati ya. Apabila kita melayani orang, baptisan itu bagian daripada keselamatan. Artinya baptis dengan benar, dengan nama yang benar, dengan cara yang benar. Ya. Tetapi kalau tidak setia melakukan perintahnya, ya out. Jadi setelah orang dibaptis, mereka harus setia. Kalau kita tidak setia, berdasarkan kita Mazmur tadi, hapus namanya. Jangan namanya tercatat bersama dengan orang-orang benar. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Yakinkah kita nama kita tercatat? Amin. Amin. Harus diaminkan. Tetapi supaya jangan dihapus, harus setia. Setia itu harus dilatih juga. Ya. Anak-anak kecil kan. Setia umpamanya kalau dia baru baca kayak si siapa ini, si Joel ini kan. Nah, dia kan diajar. Diajar untuk tertib. Diajar untuk manggil nama bapaknya, ibunya. Diajar untuk kalau makan bagaimana, banyak ajaran-ajaran. Sekali dua kali mungkin dia belum bisa. Tapi karena terus menerus diajar, maka dia akan, karakternya akan berubah. Nah, sama dengan kita. Ya. Kita atau orang dibaptis, tapi nggak setia ibadah, ya. Jangan bohongi Tuhan lah. Ya, jangan bohongi Tuhan. Ya. Kita baca firman, ya bagus, tapi dilakukan apa enggak? Sekali dua kali sih mungkin ya masih jatuh, namanya kita masih belum sempurna. Tapi kalau terus menerus jatuh, ya hati-hati, itu udah ya warning light, udah tanda bahaya. Ya. Karena itu kita perlu Ruach HaKodes, perlu Roh Kudus. Sebagaimana yang Yeshua katakan, dia menganugerahkan kepada saudara dan saya Roh-Nya yang kudus untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita akan seluruh kebenaran firman yang dianugerahkan bagi kita. Untuk itu ya kita harus baca. Baca. Kemudian meditasikan firman itu siang dan malam. Supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Ya. Kita melihat di dalam bacaan-bacaan yang tadi kita baca bersama. Firman itu sangat dekat denganmu. Dia ada dalam mulutmu dan hatimu. Sehingga kamu dapat melakukan. Ayat ini tadi sempat disaksikan. Ya memang harus hati-hati dengan mulut kita. Bapa Yahweh berbicara. Ya. Nah ini yang kita juga harus ingat ya. Karena ada ya orang berbagai-bagai macam tafsiran ya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26 ya.
Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas hewan, atas seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, dalam kitab suci saya bukan kami tapi kita. Ya, ada banyak orang yang juga menafsirkan ini namanya majemuk ya. Jadi mereka menafsirkan seolah-olah Tuhan itu perlu bantuan. Bisa ditangkap? Sehingga ada yang menafsirkan Bapa Yahweh berbicara dengan malaikat-malaikatnya. Saya nggak setuju ya. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayat 13 dan 14. Siapakah yang telah mengukur roh Yahweh atau seorang penasehatnya yang memberitahu dia? Kepada siapakah dia meminta nasihat dan yang membuat dia mengerti dan mengajarinya dalam jalan keadilan dan mengajarinya pengetahuan dan memperkenalkan kepada jalan kearifan. Bisa ditangkap nggak maksud ini? Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa kata majemuk di sini kita atau kami, Tuhan itu berbicara dengan penduduk surgawi, nggak bisa, nggak bisa. Nah, saya dalam satu literatur yang saya pernah baca, di dalam bahasa Ibrani, sesuatu yang besar itu selalu majemuk, selalu plural. Bisa ditangkap maksudnya. Sesuatu yang besar kayak air, awan itu besar, selalu majemuk. Dan saya percaya ini pun termasuk di sini. Karena kalau Tuhan perlu nasihat dari malaikat, lah bagaimana? Berarti dia nggak maha kuasa. Jadi jangan sampai kita terpengaruh. Karena banyak di luar pengajar-pengajar. Oh ini maksudnya dia ngomong sama malaikat-malaikat. Lah masa dia perlu nasihat dari malaikat? Oh yo, jangan hidungnya jangan begini Tuhan. Harus begini, enak aja. Nggak bisa begitu. Saya sebagai pelayan Tuhan saya berani berkata. Tuhan tidak perlu nasihat. Karena dia Elohim yang maha kuasa. Yahweh yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Dan saya percaya dengan literatur yang saya baca. Bahwa dalam bahasa Ibrani kalau itu besar maha kuasa memang dia majemuk. Ya, jadi jangan salah menafsirkan. Karena kalau kita tafsirkan seperti yang banyak orang, ada orang yang menafsirkan seperti itu. Dia bertentangan dengan ayatnya sendiri. Dia nggak perlu nasihat. Masa dia mau menciptakan manusia, ini hidungnya kayak gimana? Yo nggak perlu. Ini matanya gimana? Nggak perlu. Nggak perlu itu. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Saya sebagai pelayan Tuhan, ya mungkin saudara nggak mungkin ya terserah. Saya kalau ada sesuatu yang agak ganjil, memang ganjil sih. Kok kami sih? Kok kita sih? Nah, saya mengucap syukur dari salah satu literatur yang saya baca. Dalam bahasa Ibrani. Kalau dia besar, itu selalu majemuk. Ya, saya mengucap syukur. Jadi Tuhan memberikan saya pengertian. Tidak seperti kebanyakan orang di luar sana. Karena majemuk berarti banyak. Siapa yang diminta nasihat? Oh Tuhan kan menciptakan langit dan bumi kan. Langit berarti beserta isinya, termasuk malaikat. Kemudian dia minta nasihat sama malaikat. Loh nggak benar itu. Nggak benar. Ya. Nah, kita harus punya prinsip. Dia tidak membutuhkan penasihat dari siapapun. Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudara dan saya kata Kejadian tadi, kita diciptakan serupa, segambar atau secitra dengan dia. Karena itu kalau rewind kembali kesaksian tadi, hati-hati dengan mulutmu.
Ya. Karena di dalam mulut kita, Yesua atau Bapa Yahweh berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Engkau dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kalau kau katakan, oh aku tidur sampai pagi, atau aku keluar sampai pagi, jadilah sampai pagi. Karena engkau yang mengatakannya. Lebih baik diam ya. Mungkin kalau kau berkata-kata dalam hati sih mungkin masih mendingan ya. Tapi kalau sudah keluar, hati-hati. Dan kita belajar, namanya kita belajar, kita proses kan. Proses dimurnikan seperti kesaksian-kesaksian tadi ya. Seperti emas, kita lihat di dalam kitab Maleaki ya. Maleaki pasal kedua. Oh, pasal ketiga. Ayat kedua dan ketiga. Maleaki pasal 3 ayat 2 dan 3. Tetapi siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Ya, ingat ya, ini hari kedatangan sudah dekat. Siapakah yang dapat tetap berdiri pada saat penampakannya? Sebab perhatikan, dia seperti api tukang pemurni dan seperti sabun tukang penatu. Dia akan duduk bagaikan orang yang menyaring dan yang memurnikan perak. Dia akan memurnikan keturunan Lewi dan membersihkannya seperti emas dan perak. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang membawa persembahan sajian. Terus dalam kebenaran kepada Yahweh. Mungkin sudah kok orang Lewi kok. Ingat, kita disiapkan menjadi apa? Imam. Betul? Orang Lewi adalah imam. Nah, saudara dan saya sekarang sedang dimurnikan. Dia memurnikan kita seperti memurnikan emas. Dia itu siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaikan apa? Bagaikan api. Ya, dalam kita lihat di dalam kitab apa itu? Kitab Yeremia, kita lihat ya. Yeremia pasal 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas atau batu karang. Dia yang bilang dia itu api. Kalau tadi dalam kesaksian 7 kali lipat seperti teman-temannya si Daniel. Ya. Dibakar. Untuk apa? Supaya kotoran-kotoran yang masih nempel, yang mengikat emas murni, ketika dibakar semua meleleh. Sehingga yang tinggal hanya emas yang murni. Ya, hanya emas yang murni. Nah, sini kita melihat ya. Kalau dibakar memang bagi daging itu sakit. Ya. Bagi daging itu sakit. Tapi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Kita tidak akan mampu bertahan dengan kekuatan kita ketika dalam proses pemurnian. Tapi roh yang ada di dalam kita yaitu roh Bapa Yahweh. Seperti yang ada pada teman-temannya Daniel. Hananya, Misael dan Azaria. Ya. Mereka daging, benar daging. Ya. Tetapi kita melihat karena mereka hidup di dalam firman. Maka api dunia tidak bisa membunuh mereka. Nggak bisa. Kita pun demikian, saudaraku. Ya. Yesua berkata, apabila engkau tinggal di dalam aku,
Dan firman-Ku tinggal di dalam engkau. Bukan saja minta, tetapi api dunia tidak akan bisa menghanguskan kita. Tidak bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, seberapa dekatkah kita dengan Tuhan? Dikatakan dalam ayat-ayat firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 15. Lihatlah, hari ini aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, juga kematian dan kemalangan. Ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dua paket. Ya. Paket pertama, kehidupan dan keberuntungan. Paket kedua, kematian dan kecelakaan. Nah, Tuhan berikan kepada kita pilihan, mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya terserah kita mau pilih yang mana. Tidak ada orang yang memaksa, bahkan Tuhan sendiri nggak paksa. Mau pilih yang mana ya terserah kita. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, dalam terjemahan kitab suci saya ini, ya, di dalam ayat 19 dikatakan, pilihlah kehidupan. Kan Tuhan cuma anjurkan. Pilihlah Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Karena itulah nama yang ada di sorga dan nama yang diberikan dari sorga. Saya katakan nama itu di sorga berdasarkan Wahyu pasal 19. Nama itu diberikan dari sorga ketika malaikat Gabriel datang kepada Yusuf, suami Maria, berikan nama Yeshua. Nah, ini satu paket. Satu paket yang harus, kalau saudara dan saya mau menerima kehidupan dan keberuntungan, harus kita terima dengan segala aspek ataupun sebab akibatnya. Ya. Sebab kita menerima nama yang kudus. Mungkin secara dunia kita akan kucilkan. Dia penyembah Yahweh, bukan menyembah seperti kita. Dia penyembah Yeshua, bukan penyembah seperti kita. Enggak masalah. Enggak masalah. Saya pernah baca dalam satu cerita. Terjemah pengajaran ya. Pengajaran di sana, kalau saya nggak salah ingat yang menulis itu Riri. Kitab suci yang diterjemahkan oleh Riri, bukan diterjemah, dia memberikan kupasan pengajaran. Dan memang isi kitab sucinya kebanyakan diambil dari NIV. Menurut pengajaran dia atau penafsiran dia, ketika air bah terjadi, ya, penduduk bumi sekitar 8 sampai 10 miliar. Sekitar 8 sampai 10 miliar. Ya, hampir sama dengan sekarang kan. Sekarang berapa? Sekarang 8. Ya 5 itu beberapa tahun yang lalu. Ya. Sekarang 8. Ya itu perhitungan kasarnya, sebenarnya 7, sekian. Itu pun masih kasar, kita nggak bisa persis ya. Tapi kalau katakanlah 5 atau kita tafsirkan 5 sampai 10 miliar penduduk muka bumi sekarang, itu sama dengan penduduk waktu itu. Yang selamat cuma 8. Saudara bisa bayangkan bagaimana pemurnian yang Tuhan kerjakan. 120 tahun
Mereka bangun bahtera. Diejek, dihina, ngapain kau pakai ini? Ya mungkin dia bangun di gunung kan. Jauh dari laut. Gimana kamu dorongin nanti sana? Wah diketawain, diejek dan segala macam. Ya. Ngapain kamu nyebut nama seperti orang Ibrani? Orang Ibrani yang gak sebut. Kalau nama Bapak Yahweh ya. Kalau Bapak Yahweh mereka nyebutnya Hashem, nama itu, atau Adonai, Tuhanku. Ya. Tapi kalau Yeshua tetap Yeshua. Karena Yeshua itu ada artinya. Kalau nama yang sekarang dipakai orang Nasrani dalam bahasa Ibrani itu nggak ada artinya. Ya. Tetapi kita melihat itulah bagian dari proses. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan ya, kalau ini disiarkan melalui live stream ya kita mengucap syukur. Orang mau terima atau enggak. Saya sebagai penjaga Yesrael. Kok jaga Israel? Kan Yeskiel pasal 3 ayat 17 saya dapat ayat itu buat saya ya. Penjaga Yesrael. Jadi hebat dong. Bukan. Yesrael. Berdasarkan arti namanya. Ya. Yesrael. Ya. Itu ada dasar dasar katanya. Yesrael itu kan Yod, Sin, Res, Alef, El. Ya. Yod, Sin sama Res itu asal kata Yasar. Yasar itu lurus. El itu Elohim. Jalan Tuhan yang lurus. Kalau Tuhan secara pribadi berkata buat saya, engkau penjaga Yesrael, saya harus melakukan apa yang benar-benar Tuhan katakan, yaitu kita katakan. Walaupun bertentangan dengan kemauan dunia. Yasar El. Yasar itu lurus, El itu Tuhan. Saya menafsirkan jalan Tuhan yang lurus, jalan Tuhan yang benar. Itulah yang harus saya sampaikan. Dunia boleh menolak nama yang kudus dengan berbagai macam alasan. Kan sama aja. Ya, semua orang menganggap Tuhannya ya benar. Tapi kitab suci saya mengajarkan sebagaimana apa yang Wahyu pasal 19. Di sorga saya, di sorga kita yang disembah Yahweh. Kalau orang lain dengan nama yang lain ya mungkin sorganya lain. Itu iman mereka. Ya. Dan nama Bapa Yahweh ketika dia turun sebagai manusia, sebagaimana yang dia sendiri katakan, malaikatnya diperintahkan, beri dia nama Yeshua, bukan nama yang lain. Ya, bukan nama yang lain. Ya itu yang harus kita ikuti. Jangan ikut-ikut dengan ini kan sama aja. Enggak sama. Ya. Enggak sama. Jadi kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan kau akan menyebut namanya Yeshua, Yod Sin Waw Ain. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini nama yang berasal dari sorga. Jadi jangan kita roba-roba. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Bukan karena pengaruh dunia, kemudian kita roba-roba. Karena mayoritas sekarang orang pakai nama ini, ya kita harus ikut. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Ya. Nah, kita harus ikut apa yang Tuhan katakan. Ya belajarlah. Kita belajar untuk melakukan apa yang Dia nyatakan. Ya. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan yang kita belajar untuk benar-benar hidup sebagai pelaku firman, ya lakukan. Ya, lakukan. Jangan ikut-ikut nama yang diberikan oleh penyembah berhala. Kita lihat di dalam
Yohanes pasal 19 ayat 19 dan 20. Pilatus menulis. Jadi ini yang punya ide itu Pilatus. Sebuah prasasti serta meletakkan di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ayat 20. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu. Karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota itu. Berada di dekat kota. Dan itu telah ditulis dalam 3 bahasa. Ibrani, Yunani, dan Latin. Ya, nah, tinggal kita kan milih. Engkau mau pakai yang mana? Ya terserah. Ya, engkau pakai yang nama yang mana? Ya terserah. Tapi pengalaman saya tanya orang-orang Nasrani. Di salib itu apa yang tertulis? INRI. Wah, INRI. Apa artinya? Hebatnya dia terjemahkan bahasa Indonesia. Inilah Raja Israel. Masuk akal kan? Inilah Raja Israel. Ya benar juga. Jadi bahasa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tanpa mikir lagi itu benar apa salah, main terima aja, main caplok aja. Ya. Kalau saya tanya itu bahasa apa ya? Tentu bahasa Indonesia kan? Kalau dia bilang inilah Raja Israel, berarti bahasa Indonesia kan? Nah kalau itu ada di luar negeri sana, apa bahasa Indonesia? Yang enggak. Nah itu banyak orang Nasrani hanya terima aja gitu. Karena guru-gurunya atau pelayan-pelayannya mengajar begitu. Bahasa di Indonesia kan begini. Sehingga menyesatkan orang lain, mereka tidak mengerti apa dan dari bahasa apa. INRI itu. Ya, kan sekarang kita gampang melihatnya. Melalui jaringan-jaringan yang ada sekarang. INRI adalah bahasa Latin. I-nya Yesus. Dari sinilah yang saya tafsirkan. Nama yang sekarang populer ya jadi Yesus. Ya. N-nya Nazarenus. R-nya Rex. I-nya Iudaerum. Ini bahasa Latin. Bahasa Latin. Bahasa Yunaninya. Iesus ho Nazoraios. Ho Basileus. Ton Iodairon. Iodaion. Indi. Sayangnya orang lupa Yesua itu orang Ibrani. Atau Tuhan mengizinkan setan menutup matanya. Sehingga tidak mau buka. Ini kan ada 3 bahasa, bukan 1 bahasa. Bahasa Ibrani inilah yang banyak dilupakan. Bahasa Ibraninya YHWH atau Yod-He-Waw-He. Y-nya Yeshua. Hanya Hanatsri. W-nya W. M-nya W Melek. Hanya H Yehudim. YHWH. Kenapa itu nggak diingat? Yesua itu bukan orang Latin. Yesua itu bukan orang Yunani. Yesua itu orang Ibrani. Bukan kita sok-sok keibranian, bukan. Tetapi ada tertulis dalam kitab Yohanes. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Datang dari bahasa Ibrani. Yang menjadi juru selamat siapa? Ya Tuhan. Siapa Tuhannya orang Ibrani? Ya inilah. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Yesaya 43 ayat 11. Jangan pakai nama-nama yang lain. Tapi maksudnya sama. Maksud penyembah berhala memang pribadi yang sama.
Memang pribadi yang sama itu harus kita akui. Tetapi itu bukan nama dari sorga. Nah itu yang harus kita lihat. Dan Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau dirubah, hati-hati. Setan itu kan main klit-klit sedikit sudah lari jauh. Membuat orang tidak melakukan apa yang Tuhan perintah. Kita diberi pilihan. Mau pilih mana? Pilih kehidupan dan keberuntungan. Atau pilih kematian dan kematian. Terserah. Saya sebagai pelayan Tuhan bagi saudara yang ada di tempat ini. Sebagaimana tertulis di dalam firman Tuhan dalam ayat ke-19. Ya. Pilih kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yeshua. Nah, pilih itu. Pilih itu. Tapi saya pakai nama ini gak apa-apa kan? Loh, jangan sampai Tuhan katakan, anyahlah engkau daripadaku pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan? Mereka yang tidak mau mentaati apa yang dari sorga, bukan dari manusia. Ya. Karena itu dilanjutkan, hari ini aku memberi perintah kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, hidup dalam jalan-jalannya. Hidup dalam jalan-jalannya. Nah, Tuhan sudah berikan jalan. Akulah jalan. Yesus bicara gitu kan. Ya. Dan dia katakan, peliharalah perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, dan peraturan-peraturannya. Apa sih perintahnya? Ya. Kita coba lihat ya di dalam, kita nggak usah lihat dari sekian ratus perintah, dari 10 perintah kan jadi 613. Oh, sangat banyak. Ya. Kalau dikasih tahu merah kuping, bisa-bisa ngambek. Padahal ini saya sebagai perintah harus ya kasih tahu jalan yang lurus. Ini loh kata Tuhan. Ya terserah. Ya. Dalam Ulangan pasal 5 kalau kita baca semua 10 perintah Tuhan. Jelas dikatakan. Ya ini semuanya perintah kan. Ya. Kalau dikatakan apa sih perintahnya? Ya bacalah apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ke berapa ini? Sampai ke 21 aja lah baca. Apa perintah-perintahnya? Ya. Jelas kan? Jangan menyebut nama ilah-ilah lain. Ya. Itu kan salah satu perintahnya. Jangan kita bikin segala macam, ya, patung segala macam. Kita harus perhatikan ya. Tuhan tidak melarang kita jadi pematung ya. Tidak, nggak ada ayatnya. Tetapi yang dilarang kalau kita buat patung, terus patung itu kita sembah, nah itu yang dilarang. Engkau mau punya patung-patung ya boleh aja. Saya walaupun banyak orang yang menentang ya. Kecuali kalau kadang-kadang ya kita harus hati-hatinya begini. Pematung ada beberapa orang yang punya keahlian. Tetapi sebelum dia membuat patung, nah dia dulu meditasi dulu. Nah ini yang bahaya. Bisa ditangkap maksud saya. Sehingga patung itu bukan patung sembarangan. Ya dalam tanda kutip ada isinya. Nah itu yang gak boleh. Kalau kau taruh patung yang ada isinya, ya, kalau malam-malam kau dengar suara ribu-ribu, ya jangan heran, ada setannya situ. Ya, nah yang kayak begitu enggak boleh. Ya. Tapi kalau itu memang murni patung, mungkin ya memang hanya untuk hiasan-hiasan, nggak jadi masalah. Asal jangan kau sembah. Kalau kau sembah itu Tuhan tidak mau. Ya, nah ini kan perintah-perintah Tuhan. Ya. Yang harus kita ikuti 10 perintah menjadi 613 setelah Tuhan menjelaskan kepada Moshe.
Ya. Nah, kita melihat di sini, ya, ketetapan. Ya, Tuhan ngatur kan, ditetapkan begini, begini, begini. Salah satu ketetapannya, ingatlah hari, kuduskanlah hari Sabat. Ya. Memang Sabat kita, istirahat kita, karena situasi dan kondisi, ya, karena kebanyakan nggak bisa hari Sabtu, ya kita bikin hari Minggu. Alasannya Sabat itu artinya istirahat. Kalau gitu bertentangan dengan firman Tuhan, baca yang benar lah. Kisah Rasul itu hampir dikatakan setiap hari kan mereka kumpul di sinagog. Ya. Kalau kita bisa hari Sabtu ya nggak jadi masalah. Tapi coba kau tanya orang-orang seperti ada kepercayaan ya mereka ibadah hari Sabtu kan. Saya tanya, Bapak puasa nggak? Oh kaget dia. Saya puasa, Bapak puasa nggak? Kalau mereka bilang kita harus ibadah hari ke-7, Bapak puasa nggak? Nggak puasa. Ya bertentangan dong. Bapak pulang kerja, bertentangan dong. Hari kalau mau benar-benar, itu hanya satu hari, itu hanya untuk Tuhan. Nggak boleh kerja. Hari Sabtu ya, kalau memang Sabat seperti apa yang dikatakan firman. Kalau kita bisa lakukan, puji Bapak Yahweh itu bagus. Tapi masak pun nggak boleh. Masak nggak boleh. Ya. Kita itulah bagian daripada anugerah Tuhan. Nah karena itu saya syukur mereka datang ke sini ada satu atau dua datang. Kan hari ke-7 Pak. Saya tanya singkat aja, Bapak puasa nggak? Diam dia. Saya puasa loh Pak. Saya puasa walaupun kami tidak ibadah hari Sabtu, kita ibadah hari Minggu karena jemaat bisa datang hari Minggu. Saya puasa hari Sabtu. Dari Jumat malam sampai sebentar saya puasa. Ya. Jadi kadang-kadang kita melihat di sini jangan sampai kita salah dan kita boleh ya kemurahan Tuhan lah. Sabar kita, istirahat kita bisa lakukan hari Minggu ya kita lakukan. Hampir sepanjang hari kan kita lakukan. Artinya kita habis ibadah mungkin kita bisa mengunjungi keluarga, itu memang sesuai firman Tuhan. Ya. Nah disinilah kita melihat kita sedang dalam proses penyempurnaan yang Tuhan kerjakan. Ditetapkan kan? Kalau sudah ditetapkan jadi laki-laki, jangan pakai pakaian perempuan atau sebaliknya. Nah ini kan perintah. Ya. Tapi kita lihat sekarang, zaman sekarang. Seperti ada komentar kan. Saya agak kurang setuju dengan jawaban. Ada orang bertanya. Penyakit yang sekarang ada, apakah merupakan tulah bagi bangsa Indonesia? Jawaban pelayan Tuhan ini, kayaknya enggak deh. Kenapa? Seluruh dunia kena penyakit ini kan. Saya enggak sependapat. Dalam hati saya, ini memang tulah. Kenapa? Ya seluruh dunia berdosa. Kan LGBT sekarang kan diangkat-angkat. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Dosa yang dahulu dibikin zaman Nuh, dosa yang dahulu dibikin zaman Sodom dan Gomora terjadi saat ini. Tuhan murka atas dunia. Sehingga Tuhan izinkan. Bas. Tuhan izinkan. Bagi saya itu memang tulah. Dan bagi bangsa ini, kita pernah saya anjurkan kan. Berdoalah untuk bangsa ini. Karena bangsa ini juga melakukan hal-hal yang sama.
Mereka juga memperkatakan kata-kata nista bagi umat pilihan Tuhan. Nah, kita berdoa. Dan saya mengucap syukur, kita imani dengan doa-doa yang kita naikkan mulai turun. Dan bukan kita mau pamer-pamer, enggak, Tuhan mendengar, bukan aja kita yang berdoa, tapi kan banyak orang juga berdoa. Tapi kalau ada orang yang oh ini nggak bisa, bukan tulah untuk Indonesia, seluruh dunia, dunia berdosa. Ini akhir zaman, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Karena itu dia berikan tulah. Saya tadinya gembira ketika pertama-tama pandemi terjadi. Oh, di media-media sosial orang berlutut di jalan-jalan. Saudara kan lihat itu. Nah, kita harus tanya kepada siapa mereka berlutut. Kepada siapa mereka berseru. Apakah kepada Yahweh? Belum tentu. Nah, belum tentu. Dan berdasarkan kitab Kejadian, Nuh itu penyembah Yahweh. Karena itu keluarganya selamat. Nah, bukan lagi zaman main-main, saya sih belak-belakan aja karena itu tertulis. Walaupun engkau menyebut diri bahwa engkau orang Nasrani, pasti selamat percaya Yeshua. Atau engkau sebut dia Yesus, hati-hati, Yesus itu bukan nama dari sorga. Ya. Oh tapi kitab suci ku mengatakan begini, baca dari kitab suci yang pakai bahasa yang benar. Supaya jangan kau tertipu dengan pengajar-pengajar palsu. Karena memang sekarang ini pengajar-pengajar palsu di mana-mana. Hanya untuk membenarkan kebenaran yang tidak benar. Nah kita harus hati-hati. Nah kita saudara sebagai sama-sama orang pilihan Tuhan. Ya kita harus berani menyatakan ya. Ya, kalau sempat diskusi orang tanya bilangnya begitu. Kalau mereka ngotot ya diamin aja, ya terserah pokoknya imanku begitu. Karena ada tertulis dalam kitab suciku begini. Nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Kenapa saya berani katakan orang yang hanya menyembah Yahweh yang diselamatkan. Kitab suciku menyatakan begitu. Kalau kitab sucimu menyatakan lainnya itu urusanmu. Bukan urusanku. Tetapi aku sebagai pelayan Tuhan. Untuk memberitakan jalan Tuhan yang lurus ya beritakan aja. Beritakan aja. Dan mungkin ada telinga umat pilihan Tuhan di luar sana yang mendengar. Biar dia koreksi diri. Oh saya sudah dibaptis pasti selamat. Kata pelayan-pelayan Tuhan ada yang mengatakan saya sudah dibaptis pasti selamat. Enggak ada itu ayatnya pasti selamat. Contohnya, contoh jelasnya itu Yudas. Yudas itu sudah dibaptis dengan nama yang benar. Tetapi dia tidak setia. Kalau engkau tidak setia, jangan kira kau lebih hebat dari Yudas. Jangan kira. Ya. Siapapun yang tidak setia. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Kau tidak setia sama firman. Out. Out. Kenapa? Berdasarkan wahyu tadi. Kita ini akan maju bersama Yeshua melawan si setan dengan bala tentaranya. Kalau kita berkhianat ini musuh dalam selimut bahaya. Bahaya nggak bisa begitu. Karena itu dia murnikan seperti pemurni memurnikan emas. Dan memang firman itu api. Kok keras kepala dipalu sampai habis. Supaya benar-benar yang nongol itu emas. Mau tidak mau kalau kau mau selamat. Kalau kita mau pilih kehidupan. Nah, itulah caranya. Bukan saya katakan saya sudah lebih baik dari saudara. Tidak, kita sama-sama dalam proses. Kita belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan. Memelihara perintahnya, memelihara ketetapannya. Jangan nyeleweng. Jangan nyeleweng. Ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini yang harus kita lihat. Semuanya kan diatur.
Ya. Semuanya diatur. Nah, kita harus hati-hati ya. Khusus bagi para wanita, bacalah firman Tuhan baik-baik. Karena banyak itu yang untuk perempuan, kenapa ya saya nggak tahu. Mungkin karena si Hawa itu yang ketipu. Maka banyak aturan. Ya. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati, bacalah, selidikilah firman Tuhan. Apakah saya sudah berada di dalam jalan Tuhan yang benar? Kalau belum, kita punya roh Bapa Yahweh yang akan menolong saudara dan saya untuk memampukan kita hidup dan berjalan dalam kebenaran. Karena itu dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 21. Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu. Buatlah tanda-tanda jaga bagi dirimu. Arahkanlah hatimu ke jalan raya, bahkan ke jalan yang kau pergi. Kembalilah hai darah Israel, berbaliklah ke kotamu ini. Ya. Kalau saudara perhatikan, persiapkan rambu-rambu jalan. Siapa yang harus siapin? Kita yang siapin, bukan Tuhan yang siapin. Tuhan sudah siapkan semua. Nah, sekarang kita mau jalan, persiapkanlah dirimu, persiapkanlah rambu-rambu jalan. Siapin, ini ada batas-batasnya. Tuhan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi saudara dan saya untuk memilih. Tetapi ada batas-batas yang tidak boleh kita lewati. Tuhan berikan kebebasan. Ya, Dia beri kebebasan. Ada rambu-rambu, ada tanda-tanda jalan. Kalau kau jalan di jalan raya sana, kan ada 2 lajur dari dari selatan ke utara, dari utara ke selatan. Kau masuk salah jalur, jadi hukum. Ada aturannya. Ada rambu-rambunya yang menunjuk kau boleh jalan sini, kau boleh jalan sini. Ada rambu-rambunya. Hari ini kan tergantung kita. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, pilihlah kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya hidup. Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Jangan. Kita percaya waktunya sudah semakin dekat. Ya. Karena itu kita harus tanya diri kita, kalau Tuhan datang, saya siap apa enggak? Ya. Kalau enggak siap, kalau tidak siap, Dia tetap datang sesuai rencananya. Dia enggak akan tunggu-tunggu. Dia sudah berikan waktu. Ya terserah. Kan tanda-tanda sekarang sudah terlihat. Ya. Tanda-tanda sudah terlihat. Saya berdoa juga bagi bangsa ini. Tuhan, biar genap seluruh umat pilihan Tuhan di tengah bangsa ini. Nah kita lihat kan pertobatan terjadi dari seberang masuk. At least dia sudah tahu jalan yang benar. Soal memanggil nama Tuhan yang benar ada waktunya. Tetapi kita melihat orang yang tadinya keras menentang, balik. Bahkan mereka sekarang mulai menanyakan keaslian kitab suci mereka. Karena ada yang merubah juga. Oh ini gak benar ini, singkir. Alah. Kalau gak benar berarti bukan dari Tuhan. Ya. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan yang kita saudara dan saya baca. Ia tidak berada di langit sehingga dikatakan siapakah yang dapat naik ke langit dan mengambilnya bagi kita. Dia itu dekat, dia ada di mulut, dia ada di mulutmu dan dia di hati.
Karena itu ketika kita berbicara hati-hati, ada kuasa di sana. Dan firman Tuhan jelas berkali-kali katakan, tanamkan firman itu dalam hatimu. Supaya ketika kita berbicara, Yeshua berkata, segala yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya. Segala sesuatu keluar dari hati. Kalau hatimu tidak diisi firman, yang keluar adalah kata-kata menentang firman. Yang keluar hanya kata-kata kutukan, penistaan dan sebagainya. Tetapi kalau dalam hati kita hanya ada firman, yang ada adalah berkat. Berkat. Mengucap syukur. Berterima kasih. Dan itu memang perintah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau saudara dan saya praktekkan dalam hidup. Karena itu dia perintahkan. Pilihlah kehidupan. Jangan salah pilih. Tuhan tidak membiarkan kita ragu. Ya, dikatakan jelas tadi, katakan mau pilih kehidupan atau keberuntungan, kematian atau kematian. Tuhan bicara, pilihlah kehidupan. Supaya kita benar-benar ada bersama dengan Dia. Di tempat yang sudah Dia janjikan, ayat-ayat terakhir tadi kan katakan. Memang Dia berbicara tentang bangsa Israel. Tetapi Yeshua berkata, aku menyediakan tempat bagimu di sorga. Itulah tujuan kita. Pilihlah kehidupan, kita bisa sampai ke sana. Nah, tergantung. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, sebagaimana tertulis. Mari. Tetapkan hati, aku pilih kehidupan. Tetapkan hati. Dengan kuasa pertolongan Ruh HaKodes, aku bisa melakukan firman. Aku tidak akan pernah menyangkali nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Karena nama Yahweh itu ada di sorga. Nama Yeshua itu nama dari sorga. Bukan nama dari penyembah berhala. Ya, kau yang ada di luar sana dengar baik-baik. Yeshua itulah nama dari sorga. Bukan nama yang lain. Karena Yeshua mempunyai arti Yahweh yang menyelamatkan. Pilihan ada di tangan kita. Tapi sebagai pelayan Tuhan dan sebagaimana tertulis, pilihlah kehidupan. Sehingga pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Kita akan bersama-sama bersama Yeshua yang sudah menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Kan dia bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dia tidak main-main, dia memang sediakan tempat. Dan bagi kita, jalanlah di jalan yang sesuai perintahnya supaya sampai ke tempat itu nggak nyasar. Kalau engkau tidak jalan sesuai dengan jalan yang dia berikan, engkau nyasar. Karena itu dikatakan, ayo pasang rambu-rambu, pasang tanda-tanda supaya jangan salah. Kalau pernah salah, belok, cepat balik. Jangan mengeraskan hatimu karena roh Bapa Yahweh ketika kita menyeleweng dari jalan yang sudah dia tetapkan akan dia ingatkan. Tetapi kalau engkau keras kepala, itu urusanmu. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.